Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang operasi hitung pecahan. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hari ini akan membahas tentang operasi hitung pecahan pada perkalian dan pembagian. Yang pertama kita bahas tentang berbagai bentuk pecahan. Dan yang kedua tentang menyelesaikan masalah. Ini dalam bentuk soal cerita nantinya. Oke, langsung saja. Yang pertama berbagai bentuk pecahan. Untuk mengawali berbagai bentuk pecahan ini, kita ke materi perkaliannya terlebih dahulu. Masih ingat perkaliannya? Ya, coba sekarang buka buku ESPS Matematikanya halaman 14 nomor 3A. Ini soalnya. Nah, soalnya 2/5 dikali 0,6. Ya, oke. Ini, nah kalau Ustadz ubah, 2/5-nya menjadi 0,4. Ya, 2/5-nya menjadi 0,4. Kok bisa jadi 0,44/10? Diapakan? Ya, 5 ini kita jadikan 10 karena bisa menjadi pecahan desimal. Ingat ya, pecahan desimal itu ada per 10, per 100, dan per 1000, dan seterusnya. Ya, kalau 5 bisa kita jadikan 10, pernya per 10. Jadi sama-sama dikali, iya sama-sama dikali 2. Jadi 5 dikali 2 ini 10, 2 dikali 2 itu 4. Jadi 4/10 dirubah menjadi pecahan desimal 0,4. Oke, ini sudah dapat nih 2/5-nya menjadi 0,4. Sekarang kita masukkan ke soal. Kita ubah 2/5-nya jadi 0,4. 0,4 dikali 0,6. Cara menyelesaikannya ada dua cara juga. Nih ada dua cara. Cara yang pertama kita pakai cara bersusun ke bawah. Masih ingat cara bersusun ke bawah? Ya, sama-sama. Nih dikali seperti ini. Ya, jadi masih ingat ya? 0,4 dikali 0,6. Cara bersusun ke bawah. Yang pertama kita kalikan 6 dikali 4. Sama dengan? Ya, sama dengan 24. 2-nya di mana? 4-nya di mana? Iya, 2-nya di atas. 4-nya di bawah. Oke, seperti ini. Ya, 6 dikali 4. Lalu 6 dikali 0. Berapa 6 dikali 0? Yaitu 0. 0 ditambah 2 yang disimpan tadi. Artinya 2. Oke, kita buat di sini 2. Nah, setelah 6 sudah selesai kita kalikan, sekarang gantian 0. 0 dikali 4 sama dengan? Ya, 0. Lalu 0 dikali 0. Oke, yang ini 0 dikali 0 sama dengan 0. Ya. Oke, baru kita tambahkan. Oke, kita lihat. 4, nggak ada teman. 4-nya tuh turun. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Lalu 0-nya turun. Nah, di mana komanya? Komanya kita tentukan dari soal tadi. Soal tadi ada berapa banyak angka di belakang koma? Iya, kita lihat nih. Jadi ada 4 sama 6. Ada 2 angka. Artinya kita hitung dari belakang. 1, 2. Artinya komanya di sini. Oke, jadi hasilnya 0,24. Ya, hasilnya 0,24. Oke, seperti ini. Coba lihat. Nah, ini ya. Hasilnya 0,24. Lalu gimana dengan cara yang kedua? Cara kedua, pecahan desimalnya ini kita rubah menjadi pecahan biasa seperti ini ya. Jadi 0,4 itu 4/10, 0,6-nya jadi 6/10. Masih ingat ya? Pembilang dikali pembilang
penyebut dikali penyebut. 4 dikali 6, 24. 10 dikali 10, 100. Oke, jadi 24 per 100 sama dengan 0,24. Sama hasilnya. Ya, kalau ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Kalau ini pakai cara bersusun ke bawah atau susun pendek. Ada lagi caranya. Nih, seperti ini. Nah, ya, kalau tadi 2/5-nya menjadi 0,4 dirubah menjadi pecahan desimal. Sekarang kita yang ini 0,6-nya kita rubah menjadi pecahan biasa. Sama seperti ini tadi jadinya 6/10. Oke, langsung saja dikalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 2 dikali 6 ini sama dengan 2, 12. 5 dikali 10 sama dengan 5, 50. Ya. Oke, sama seperti yang ini tadi. Di sini 50. Kita jadikan berapa? Kalau dijadikan 10 tidak mungkin. Karena ini 50. Otomatis kita jadikan 100. Ya. Oke, kita jadikan 100 sama-sama dikali berapa kalau jadikan 100? Ya, kalau jadikan 100 sama-sama dikali 2. Jadi 50 dikali 2 nanti 100. 12 dikali 2 berapa? Nih hasilnya. Jadinya 24/100. Ya, oke, kita rubah lagi menjadi pecahan desimal 0,24. Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut. Coba lihat buku ESPS-nya halaman 14 yang nomor 3D-nya. Coba sekarang kalian cari hasilnya. Silakan di-post dulu videonya. Nanti kalau sudah dapat, kita lihat jawabannya apakah benar, apakah salah. Nanti kalau salah bisa diperbaiki, kalau benar ya tinggal centang saja ya. Oke, Ustadz kasih waktu untuk memberhentikan videonya selama 1 menit. Silakan di-post dulu videonya. Oke, sudah dapat hasilnya? Berapa hasilnya? Iya, kita lihat hasilnya adalah 0,16. Kok bisa 0,16 Ustadz? Sama seperti tadi ya. Oke, di sini 0,8 dikali 1/5. 1/5-nya yang dirubah menjadi 0,2. Ya, 0,2. Lalu kita jadikan pecahan desimal. Dan untuk menyelesaikannya ada 2 juga. Pakai cara bersusun ke bawah atau susun pendek. Atau cara pecahan biasa. Lalu dirubah menjadi pecahan desimal. Sama ini juga. Ya, 0,8-nya yang menjadi 8/10. 1/5-nya tetap. Jadinya 0,16. Paham perkalian? Oke, kalau paham, kita lanjut ke pembagian berbagai bentuk pecahan. Kita lihat yang pertama. Coba silakan buka buku ini, buku SPS-nya halaman 16, nomor 3A. Kita ke nomor 3A dulu, 3G-nya nanti ya. Oke, 3A. Berapa soalnya? Nih, 3/4 dibagi 0,15. Kalau untuk pembagian, kita langsung saja caranya. Ya, kita gunakan pakai pecahan biasa. Nih, seperti ini jadinya. Jadinya 0,15, ya 0,15 ini menjadi 15/100. Ya, oke, kalau sudah seperti ini masih ingat konsep pecahan pembagian? Mana yang dibalik? Iya, 15/100-nya. Kita rubah menjadi 100/15 dan tandanya menjadi perkalian. Oke, sampai di sini bisa nggak disederhanakan? Langsung kita sederhanakan. Iya, bisa nih. 3 sama 15. Sama-sama dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 ini 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu 4 sama 100 bisa tidak?
Bisa sama-sama dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4 ini 1, lalu 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi perkaliannya berapa? 1 dikali 25, ini 1 ini, dikali 25 ini, per 1 dikali 5. Berapa hasilnya? 25/5. Berapa hasil akhirnya? Perkalian 5 yang hasilnya 25. Sama-sama dibagi 5 ini. Iya, hasilnya 5 ya. Oke, sekarang coba kalian kerjakan untuk halaman 16 nih, sama ya. Di nomor 3G-nya, kalau tadi di 3A, sekarang 3G-nya. 21/5 dibagi 0,4. Itu, lihat, ini ada 21/5, artinya dirubah menjadi pecahan biasa, pecahan campurannya ini ya. Oke, silakan di-pause dulu, kalian cari berapakah hasilnya. Silakan di-pause. Oke, berapa hasilnya? Kita lihat hasilnya adalah, iya, 51/2. Kok bisa 51/2? Nih, lihat. 21/5 ini sama dengan 11/5. Dapatnya dari mana? Masih ingat ya? 5 dikali 2 itu 10 ditambah 1, 11/5. Dibagi 0,4 jadinya 4/10. Lalu dibalik nih, 4/10-nya jadi 10/4. Ya, 11/5. Nih, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 ini 1. 10 dibagi 5, 2. 11 dikali 2, 1 dikali 4. 11 dikali 2 tadi berapa? 22. 1 dikali 4 itu 4. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 22 dibagi 2. Lalu 4-nya juga dibagi 2. Jadi 22 dibagi 2 ini 11. 4 dibagi 2 ini 2. Kok bisa dapat 5 1/2? Masih ingat ya? 11 dibagi 2. Oke, perkalian 2 yang hasilnya mendekati 11. Iya, itu 5. 5 kali 2, 10. 11 dikurang 10 berapa? Iya, 1. Oke, masukkan di sini. 5 yang hasilnya tadi di tengah. Ya, 2 ini penyebutnya tetap 2-nya ya. Oke, sisanya yang 1 ini itu berada di atas. Ya, oke, itu tadi pembagian. Insya Allah bisa. Kalau bisa kita lanjut ke menyelesaikan berbagai bentuk pecahan. Menyelesaikan masalah berbagai bentuk pecahan, khususnya perkalian dan pembagian dalam bentuk soal cerita. Oke, sekarang coba kita lihat buku. Nah, buku apa di situ tertulis? Buku ESPS-nya halaman 18 nomor 2. Apa yang diketahui yang pertama? Coba kita baca dulu. Buku ESPS-nya halaman 18. Coba kita baca. Sudah ketemu bukunya? Oke, kita baca nomor 2 ya. Seorang pedagang buah rata-rata dapat menjual buah jeruk setiap hari sebanyak 25 1/2 kilogram. Berapa kilogram hasil penjualan jeruk pedagang tersebut selama seminggu? Oke, kita lihat. Diketahuinya apa yang pertama yang diketahui? Yang diketahui yang pertama itu pastinya pedagang jeruk, yaitu menjual setiap hari sebanyak 25 1/2 kilogram. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya itu
berapa penjualan selama seminggu. Oke, baru kita penyelesaian. Gimana cara penyelesaiannya? Coba perhatikan di situ ya. Di situ setiap hari dia jual atau terjual 25 1/2 kilogram. Artinya setiap hari selama seminggu. Satu minggu itu berapa hari sih? Iya, satu minggu itu 7 hari. Artinya, iya dikali ya. 25 1/2 dikali tuh 7. Berapa hasilnya? Iya, 25,5 dikali itu 7. Gimana bisa dapat 0,5 itu Ustaz? Nih, Ustaz sudah pernah ajarkan dulu ya, kalau 1/2 ini kalau dijadikan pecahan desimal berapa? Ya, 1/2 nih, kita lihat sama-sama dibagi, sama-sama dikali berapa? Kan kalau pecahan tadi ada 10/10/100/1000. Oke, 2 ini bisa jadinya 10 ya. Berarti sama-sama dikali 2. Sama-sama dikali 5 ya. Jadi 2 dikali 5 itu 10, 1 dikali 5 sama dengan 5 ya. Jadinya 0,5. Langsung saja 0,5 ditambah 25. Nah, ya. Jadinya 25,5 dikali 7. Nah, sama seperti perkalian biasa. Ya, boleh pakai cara bersusun pendek. Jadi seperti ini. 25,5 dikali tuh 7. Oke, kita kalikan. Oke, selama 7 ini selama 1 minggu ya. Selama seminggu. 5 kali 7? Ya, 5 dikali 7 itu 35. Tulis seperti ini. 3-nya di atas, 5-nya di bawah. 7 dikali 5 lagi, 35 ditambah 3. 35, 36, 37, 38. Buat lagi 38. Oke, sekarang 7 dikali 2. 7 dikali 2 itu 14. 14 ditambah 3. 14, 15, 16, 7, 17. Oke, dibuat 7. Nah, sekarang gimana cara menentukan komanya? Nah, ini tadi 7 ya. Gimana cara menentukan komanya? Lihat, ada satu angka di belakang koma. Artinya kita hitung dari belakang ada 1. Artinya komanya di sini. Ya, apakah benar 178,5? Kita lihat hasilnya. Apakah benar? Iya. Jadi 178,5. Ini cara penyelesaiannya. Dan terakhir kita lihat kesimpulannya. Kalau tadi kan yang ditanya apa? Berapa kilogram hasil penjualan jeruk pedagang tersebut selama seminggu. Jadi kalau kesimpulannya kita ambil yang ditanyanya tadi. Jadi hasil penjualan jeruk pedagang tersebut selama seminggu adalah 178,5 kilogram. Ingat, kalau kita mau buat soal cerita dan kita menjawab atau menyelesaikan, jangan lupa ada ini ya yang harus diketahui, harus ditulis ya. Ditulis diketahuinya apa, ditanyanya apa, penyelesaiannya gimana, kesimpulannya apa. Jadi kalau ini dalam penilaian keterampilan termasuk poin-poinnya. Ya, diketahui ditanya itu ada berapa poin. Nah, misalkan ada 4 poin, penyelesaiannya 4 poin, kesimpulannya juga 4 poin. Jadi kalau ditotalkan ada 12, itu 100 kalau dikasih nilai. Ya, kalau cuman diketahui ditanya sama penyelesaiannya saja tanpa diketahui tanpa kesimpulan, artinya nanti ada pengurangan poin kalau dalam keterampilannya ya. Oke, itu tadi soal cerita yang pertama. Yang kedua kita lihat halaman masih sama di halaman 18 nomor 5. Oke, sekarang kita lihat, kita baca nomor 5.
Apa soalnya? Oke, Ustadz bacakan ya. Pak Heri membeli sepotong bambu sepanjang 2,5 meter. M itu meter ya. Bambu tersebut akan dipotong menjadi 5 bagian, sama panjang. Jadi 2,5 meter tadi dipotong-potong menjadi 5 bagian yang sama panjang. Berapa meter panjang setiap potong bambu yang dihasilkan oleh Pak Heri? Kita lihat yang pertama, apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Ya, yang diketahuinya adalah bambu sepanjang 2,5 meter. Lalu, bambu tadi dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Ditanya, apa yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah panjang setiap bambu. Jadi kalau ada 5 bambu, jadi panjang 5 bambunya seluruhnya ada berapa? Oke, yang ditanya itu setiap bambunya. Jadi satu bambu itu berapa panjangnya? Oke, sekarang kita selesaikan. Sekarang tadi kita buat model matematika. Nah, model matematika itu seperti yang ini tadi ya. Nih. Nah, ini namanya model matematika. 25, 1/2 dikali 7. Oke, sekarang kalau ini tadi model matematikanya gimana? Penyelesaiannya. Kita lihat tadi, ada berapa panjang bambu? Satu bambu panjangnya ada berapa? Seluruhan bambunya sebelum dipotong-potong? Iya, 2,5 dibagi 5. Kok dibagi 5, Ustadz? Iya, karena dipotong menjadi 5 bagian. Ya, dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Oke, jadi ini kita bagikan saja. 2,5 dibagi 5. Ini model matematikanya. Lalu kita selesaikan. 2,5 menjadi 25/10. Masih ingat ya, kalau ada satu angka di belakang koma, berarti nolnya satu. Angkanya tetap 2 dan 5, jadinya 5. Dibagi 5, kalau 5 sendirian artinya 5/1. Oke, kalau seperti ini, kita ubah menjadi perkalian. Kita balik ini. Ya, 5/1-nya menjadi 1/5. Nah, lihat. Di sini ada 25 sama 5. Sama-sama dibagi 5. Berapa? Ya, 5 dibagi 5 ini 1. 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. Jadinya 5/10. Ini tadi ya. 5 dibagi 5 ini sama dengan 1. Ya. 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. Ya. Oke, jadi 5 dikali 1 itu 5. 10 dikali 1 itu 10. 5/10 sama dengan berapa hasilnya? Pecahan desimal? Iya, hasilnya 0,5. Atau bisa juga kalian buat ini tadi. Ya, 5/10 disederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Iya, sama-sama dibagi 5. Jadinya hasilnya 1/2. Atau setengah. Ya, jadi 0,5 itu sama dengan 1/2. Ya, oke, kita lihat kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Oke, kesimpulannya panjang setiap potong bambu adalah 0,5. Jadi kalau ada 5 bambu, iya 2,5 ya. Jadi 0,5 kalau dijadikan 5 bambu, jadi setiap bambu tadi kalau sudah dipotong menjadi 5 bagian, artinya ada 0,5 setiap bambunya dan keseluruhannya ada 2,5. Sampai sini bisa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba keluarkan buku matematikanya. Buku tulis matematikanya. Oke, sudah dibuka buku tulis matematikanya? Kalau sudah, oke, instruksinya, buatlah soal cerita berbagai bentuk pecahan. Satu soal cerita perkalian pecahan dan satu soal pembagian pecahan. Secara mandiri, ya boleh kalian buat soal sendiri, lalu diselesaikan apa yang diketahui, ditanya penyelesaiannya gimana, dan serta kesimpulannya. Coba kalian buat 2 soal saja. Ya,
nanti tuliskan di buku tulis nanti kalau ada tugas keterampilan, itu tugasnya. Ya, kalian buat dulu soalnya nanti dibahas. Ya, nanti kalian tulis penyelesaiannya. Misal seperti buku tadi soalnya apa tuh? Misalkan soalnya ditulis sudah, lalu diketahuinya apa, ditanyanya apa, penyelesaiannya gimana, lalu kesimpulannya. Ya, oke, nanti silakan ditulis di buku tulis matematikanya. Ya, oke, itu tadi materi kita hari ini, yaitu berbagai bentuk pecahan perkalian dan pembagian, dan menyelesaikan soal cerita, pembagian, dan perkalian berbagai bentuk pecahan. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.